Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kelas 7 pertemuan 16 semester 1. Kamu akan mempelajari tentang energi dalam sistem kehidupan ya, dalam hal ini pencernaan dari bahan-bahan makanan seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Kalau air, vitamin itu nggak perlu dicerna ya. Kalian minum air sebanyak-banyaknya nggak membebani, Allah susah ngomongnya, membebani dalam pencernaan. Silakan minum air banyak juga nggak masalah ya. Sebelumnya kalian berdoa dulu, silakan berdoa. Habis itu kalian mempelajari materi berikut ini ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang energi dalam sistem kehidupan bagian 6. Tapi di sini adalah tentang sistem pencernaan. Oke. Tujuannya kalian supaya mampu menjelaskan konsep metabolisme, pencernaan karbohidrat, protein dan lemak dalam tubuh. Sistem pencernaan, oke ya. Perhatikan ya. Makanan sebagai sumber energi bagi tubuh sudah dikemukakan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Oke, pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat, sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Sebaliknya, jika banyak kegiatan, maka banyak energi yang digunakan untuk kontraksi otot, sehingga kadar glukosa atau glukosa dalam darah menurun. Dalam ini glikogen akan diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia. Hormon yang mengatur kadar gula dalam darah yaitu sebagai berikut. Pertama, hormon insulin. Kedua adalah hormon adrenalin. Hormon insulin dihasilkan oleh pankreas, berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah atau kadar glukosa dalam darah. Sedangkan hormon adrenalin adalah dihasilkan oleh korteks adrenal, berfungsi menaikkan kadar gula dalam darah. Oke ya, kamu bisa lihat gambar berikutnya. Makanan dimasukkan pertama ke mulut, habis di mulut ke lambung, habis di lambung duodenum, kemudian usus halus. Oke, di mulut terjadi pencernaan amilum menjadi petialin menjadi maltosa. Sedangkan di usus amilum menjadi amilase maltosa. Maltosa diuraikan menjadi glukosa dan glukosa. Kemudian sukrosa dengan bantuan sukres menjadi fruktosa dan glukosa. Laktosa menjadi galaktosa jadi glukosa. Itu pencernaan di dalam hati, oke? Kemudian glukosa atau pati diserap dalam bentuk gula. Dapat diubah menjadi glikogen dan lemak.
Ada juga digunakan proses oksidasi saat respirsasi menghasilkan energi. Kalau nggak buat energi berarti disimpan dan bentuk lemak di daerah perut sehingga perut menjadi buncit ya. Kalau kalian masih muda ya nggak mungkin buncit karena gerakannya banyak. Kalau udah tua nanti biasanya gerakannya kurang sehingga bisa buncit. Itu pencernaan karbohidrat. Kemudian pencernaan protein dalam tubuh. Di dalam tubuh protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidasi, dan amonipeptidasi. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi atau diserap melalui usus halus, dinding usus halus, dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi, diserap dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin. Gugus yang mengandung N di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Cermati skema berikut ini ya. Kamu perhatikan metabolisme dalam tubuh. Makanan dianjurkan menjadi menjadi molekul protein, terus dipecah-pecah, diserap menjadi asam, diconjot usus menjadi asam amino, kemudian langsung dapat diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan menurut fungsi protein. Kemudian NH2 dan senyawa organik sederhana dikeluarkan ginjal menjadi urea. Sedangkan selainnya dideaminasi dalam hati di liver menjadi asam keto, kemudian siklus asam sitat seperti metabolisme karbohidrat di atas tadi ya. Tuh, proses penyerahan protein yang terjadi dalam tubuh, protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Oksidasi 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4 kalori. Kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan ginjal karena beban kerja organ-organ tersebut lebih berat dalam menguraikan protein dan mengeluarkannya melalui air seni. Nah, akibat dari kekurangan protein atau karbohidrat, kwashiorkor, nah, lihat perutnya buncit tapi badannya kecil, dan marasmus itu kekurangan gizi nih. Makanya kalian makan pola makan yang seimbang ya, ada protein, ada karbohidrat, ada lemaknya, ada vitaminnya ya. Kemudian penyerahan lemak dalam tubuh. Di dalam tubuh lemak mengalami metabolisme, lemak akan dihidrolisasi. Dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun sehingga bisa mengikat. Selanjutnya senyawa tersebut akan diserap jonjot usus atau dinding usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak, kemudian diangkat oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri, selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangka kiri. Itu ya. Ini skemanya, kamu bisa perhatikan skema yang ada. Itu gambarnya kamu perhatikan ya. Makanan keju dihancurkan, kecil-kecil kamu kunyah. Gumpalan dihancurkan oleh empedu menjadi kecil-kecil diuraikan lipase ya, menjadi molekul lemak, molekul asam lemak.
molekul gliserol diabsorpsi oleh jonjot usus, diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan, dibawa darah ke jaringan atau organ, kemudian membentuk sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa, sisanya diekskreskan melalui ginjal dan paru-paru. Paru-paru CO2, kalau ginjal H2O berupa air. Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lesitin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Asam lemak akan diubah menjadi asetil konsim. Gangguan metabolisme berupa tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kesulitan bernapas terjadi karena meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah CO2 yang tertimbun. Kelainan ini dinamakan asidosis. Nah, itulah materi untuk pelajaran yang ini. Nah, nanti kamu kerjakan diskusinya dan tugas-tugasnya ya. Cukup banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan sehingga kalian bisa belajar dengan enak dan bisa paham dan kalian bisa sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.